Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa matadikal jari wa juma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ta'alna Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya untuk memiliki karomah yang terbesar, yaitu adalah istiqamah. Istiqamah khairun min alfi karomah. Keistiqomahan kita, kesetiaan kita itu lebih daripada 1000 keramat. Sampailah kita di dalam bab Fadailu sholawat ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan daripada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. A'maluna baina qubul wa raddiha illa sholata ala nabi Muhammadin. Amalan kita antara diterima dan ditolak oleh Allah. Salat kita bisa diterima, bisa ditolak. Puasa kita bisa diterima, bisa ditolak. Sedekah kita pun demikian. Segala amal perbuatan bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali orang yang melakukan sholawat pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah kita membaca sholawat. Sebab sholawat ini adalah perintah Allah yang mana Allah juga melaksanakannya. Hanya dikatakan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini juga jawaban dari orang yang lancang. Lancang, gak punya etika, gak punya akhlak. Logikanya terlalu tinggi, logikanya kebablasan. Sampai mengatakan Allah sudah menciptakan semuanya. Nah, benar. Allah sudah menciptakan tadi, sudah. Semua sudah diciptakan oleh Allah. Sudah. Lah, kalau semuanya sudah diciptakan oleh Allah, sekarang Allah ngapain? Orang yang lancang mengatakan demikian. Ayat ini sebagai jawaban. Yushollun ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di dalam nahwu itu yang sebelumnya dikerjakan dan akan dikerjakan dan sedang dikerjakan. Ini fi'il mudhari'. Sebelumnya dikerjakan, saat ini dikerjakan dan nanti masih dikerjakan. Makanya ini dikatakan oleh ulama tafsir dalalah ala takfir. Jadi kalau dikatakan Allah ngapain? Allah saat ini lagi bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya makom kedudukan solawat itu berbeda-beda. Solawat manusia ke manusia itu adalah doa. Kita solawat kepada Nabi Muhammad itu adalah doa, mendoakan Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad butuh doa kita, tidak. Ibarat kalau mau melogikakan sesuatu, Nabi Muhammad sudah mendapatkan solawat dari Allah. Solawat dari manusia ke manusia itu doa. Antara malaikat ke manusia itu adalah memintakan ampunan. Jadi malaikat bersolawat atas nama kita. Berarti
berarti malaikat sedang memohonkan ampun untuk nama kita. Kalau bagaimana Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, maknanya Allah merahmati Nabi Muhammad. Allah memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Antara Tuhan kepada makhluk, Allah kepada makhluk adalah rahmat, kasih sayang. Antara malaikat kepada manusia adalah doa, memintakan ampunan. Kalau manusia ke manusia, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi. Ketika cinta kepada Nabi, maka akan tumbuh mahabbah, tumbuh cinta, maka segala ayat yang Allah berikan terasa lezat, terasa nikmat. Perintah Allah, perintah Nabi, tingkah laku Nabi menjadi indah, menjadi nikmat. Sehingga para sahabat ini senantiasa terdiam. Kalau sudah Nabi Muhammad, mereka terdiam mengamati Nabi Muhammad. Dilihat sebagai inspirasi kehidupan dia. Kedipnya Nabi Muhammad, selera makannya Nabi Muhammad, cara jalannya, cara pakaiannya, cara bicaranya, cara jalannya, diikuti semuanya. Karena Nabi Muhammad menjadi inspirasi bagi mereka. Nah, kita harus juga demikian. Jadilah seperti para sahabat Nabi, totalitas. Tidak ada bantahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ayat ini cukup bagi kita menyadari bahwa sholawat kita kepada Nabi Muhammad tidaklah penting. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad itu yang butuh kita, bukan Nabi Muhammad. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad tidak menambahkan kedudukan Rasulullah, tidak menambahkan makom, tidak menambahkan wilayah Nabi Muhammad, tidak.
Ibarat Allah sholawat ini seperti gelas yang sudah penuh, ember yang sudah penuh. Sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, ember yang sudah penuh. Kalau ditambahkan sholawat kita, maka ember tersebut akan tumpah, dan tumpahan tersebut mengenai diri kita. Jadi yang butuh sholawat kepada Nabi Muhammad itu kita. Untuk apa? Agar kita diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sholawat ini untuk mengikat ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad. Ketika kita sholawat, maka arwah kita diangkat oleh Allah. Batiniyah kita, haliyah kita, keadaan kita diangkat oleh Allah dan dihadapkan di hadapan Nabi Muhammad. Perlu diketahui, sholawat kepada Nabi Muhammad tidak akan bisa dilakukan kecuali Allah yang telah meridhoi hambanya untuk bersolawat menyebut nama kekasihnya. Jadi kalau ada orang bersolawat memuji Nabi Muhammad, itu maknanya Allah telah ridho kepada hambanya. Allah itu maha cemburu, cemburunya luar biasa. Kita kalau melihat anak kita diganggu, cemburu, marah kita. Kalau kita melihat istri kita diganggu, cemburu, marah kita. Ketahuilah, kecemburuan Allah kepada Nabi Muhammad melebihi kecemburuan kita kepada keluarga kita. Maha cemburu Allah. Maka sungguh mahal nilainya bagi mereka yang mau menyebut nama Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu mahal harganya. Karena tentunya harus mendapatkan ridho dari Allah. Tidak sembarangan seseorang bisa menyebut nama Nabi Muhammad, tidak sembarangan, kecuali Allah yang telah meridhoi mereka yang menyebut nama kekasih. Kalau kita saja, ada orang masuk ke rumah kita, kita pasti penasaran, kita pasti harus jaga-jaga. Ada orang lain, ada orang asing masuk, kita jaga-jaga. Karena apa? Khawatir akan sesuatu yang akan terjadi. Begitu juga ketika manusia menyebutkan nama Nabi Muhammad, tidak sembarangan. Allah telah meridhoi secara total baru bisa menyebut nama Nabi Muhammad. Makanya sungguh celaka orang yang memusuhi majelis maulid. Majelis maulid memuji Nabi Muhammad dicela, bersolawat kepada Nabi Muhammad dicela, dengan dalil Nabi Muhammad tidak suka dipuji. Nabi Muhammad tidak suka dipuji bagi orang-orang munafik. Lihat para sahabat yang mengumpulkan qasidah-qasidah kepada Nabi Muhammad. Bahkan kaum Ansor, Tola'al Badru alaina, qasidah-qasidahnya apakah dilarang oleh Nabi Muhammad? Tidak ada yang dilarang. Karena hakikatnya Nabi Muhammad berhak dipuji. Berhak dipuji. Manusia yang paling berjasa di muka bumi ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak diterima segala amalan kita kecuali kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Makanya para ulama kita, para masyayikh kita, para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita, mereka tuh kalau doa selalu mengawali dengan solawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala
sahabat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempurnaan iman itu didapati bagi mereka yang mencintai secara totalitas terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mengenai hal ini, ayat ini, perkara ini, Nabi Muhammad pun mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa menyebut namaku, bersolawat atas namaku, maka akan dibayar tunai 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ini misalnya, masjid ini kita masukkan uang 10.000 ke masjid, tiba-tiba masjid mengeluarkan 100.000. Kira-kira yang butuh masjid atau kita? Ya kita. Makanya kalau orang mau sedekah amal jariah di masjid, itu yang butuh kita, bukan masjidnya. Masjid tidak butuh apa-apa. Masjid ini enggak butuh bantuan kita karena milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa ada amal jariah? Memberi kesempatan kepada kita untuk beramal baik agar kita bisa ambil nanti di akhirat. Makanya kalau orang bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, Allah telah memberikan rahmatnya 10 kali. Rahmat Allah, 1 rahmat, kasih sayang Allah ini memiliki pembahasan yang mendalam. Di dalam satu tafsir dikatakan Allah itu memiliki 1000 rahmat. Allah itu memiliki 1000 kasih sayang. 1 kasih sayang itu diturunkan di bumi, dibagi mulai umat manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai nanti manusia hari akhir. 1 rahmat Allah itu dibagi manusia. Cintanya anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, saudara kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya. Cinta ini 1 rahmat Allah dibagi seluruh manusia. Bayangkan ini 1 enggak habis-habis. Termasuk cintanya binatang kepada anaknya. Kita enggak bisa bayangkan bagaimana besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 999 masih disimpan oleh Allah. Ada riwayat yang mengatakan Allah memiliki rahmat 199 nanti disimpan dan akan diberikan ketika nanti saat Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru dibuka rahmatnya Allah. Sebelumnya Allah tidak memberikan rahmat. Berkah sujudnya Nabi Muhammad baru diberikan rahmat yang 99 tadi. Nah, sekali lagi Nabi Muhammad berjasa kepada kita bukan hanya di dunia, sampai nanti di akhirat penuh jasa Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Jadi kalau kita sholawat sekali, Allah akan memberikan sholawat 10 kali, rahmat 10 kali. Kalau sudah sholawat 10 kali, rahmat 10 kali, ya sudah, kita berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama al-muhaqqiqin, mereka itu mengatakan seandainya Allah merahmati hambanya dengan 1 kali rahmat, maka hamba tersebut tidak akan mendapatkan kesengsaraan di dunia sampai di akhirat, sampai di alam kubur, sampai masuk dalam surga. Dia tidak akan pernah mengalami kesedihan dunia sampai akhirat. Kalau orang mau mendapatkan rahmat Allah, sedangkan ini Allah menyediakan 10 rahmat bagi mereka yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha 10 sholawatin. Barang siapa seseorang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, niscaya Allah akan bersolawat 10 kali. Wa rafa'alahu biha 10 darajatin, dan dia akan diangkat kedudukannya oleh Allah 10 kali. Ada yang mengatakan kedudukan satu dengan yang lainnya seperti ujung langit dengan ujung langit yang satunya. Gak mampu kita menghitung. Ini darajat 1 kali derajat, 1 kali kedudukan. Wa kataballahu biha 10 hasanatin, dan Allah akan menuliskan 10 kebaikan bagi mereka yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wa hatta biha anhu 10 khati'atin, dan Allah akan menghapuskan 10 dosa besar yang dia lakukan. Kadang-kadang dia maknai, oh berarti mari mabuk solawat diantemi malaikat sampean, mari nyolong terus solawat diantemi malaikat. Tidak seperti itu maknanya. Ketika kita memiliki kesalahan,
kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita memang diampuni oleh Allah dengan bersolawat, tapi belum tentu ketika kita maksiat kita masih hidup. Siapa yang tahu? Memang dalil ini menyatakan dengan gamblang, dengan jelas orang kalau maksiat baca solawat diampuni oleh Allah. Tapi permasalahannya, siapa yang tahu umur kita? Siapa yang tahu usia kita, kapan kita mati, jam berapa, tanggal berapa? Enggak ada yang tahu. Masalahnya di situ. Kalau kita tahu kapan kita mati, silahkan. Mau maksiat solawat, silahkan. Loh, kita nggak tahu kok kapan kita mau mati. Nah, kalau pas maksiat mati dalam keadaan kafir. Tidaklah orang itu bermaksiat kecuali dia tidak membawa iman. Kalau ada orang maksiat, pasti dia tidak memiliki iman kepada Allah. Dicabut keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad pun mengatakan, aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling berhak mendapatkan syafaat, yang paling dekat denganku, yaitu mereka yang paling banyak membaca sholawat. Makanya dikatakan sholawat ini tidak ada batasan. Makanya belum pernah ada cerita jangan banyak-banyak sholawat nanti bisa syirik, jangan banyak-banyak sholawat nanti bisa su'ul khotimah. Gak ada ceritanya. Saya mulai lahir sampai sekarang belum pernah selama hidup. Umur saya 33 tahun sekarang. Saya 33 tahun. Mulai saya lahir sampai sekarang belum pernah ada ceritanya orang mati kafir gara-gara sholawatan. Itu belum ada. Orang mati su'ul khotimah gara-gara sholawatan, itu belum ada. Tapi kalau orang haji su'ul khotimah itu ada, karena hajinya pamer. Orang sodakoh su'ul khotimah ada, karena sodakohnya pamer. Untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena jika engkau bersolawat, maka Allah menyampaikan ruhmu, jiwamu ada di hadapanku dan aku kenali kalian. Mau dikenali Nabi Muhammad, perbanyak. Misal kalau ada orang kirim salam, Cin, orang kirim salam, Cin, orang kirim salam. Lama-lama saya penasaran enggak? Setiap orang mengatakan kirim salam, maka akhirnya
Saya pun penasaran, siapa yang mengirim salam padaku? Dan akhirnya saya pun mau tidak mau akan menemui orang tersebut. Dan inilah proses seseorang ditemui oleh Nabi Muhammad dalam mimpinya. Orang mau ditemui Nabi Muhammad dalam mimpinya, perbanyaklah sholawat. Makanya ada satu cerita, ada seorang santri meminta doa untuk bermimpi Rasulullah. Yai, doakan saya Yai. Doa apa? Jalur rapi cepet ta. Jawabin utang lunas. Boten Yai. Terus jalur dong apa? Mimpi Kanjeng Nabi. Waduh, permintaan berat. Kepingin ngimpi Kanjeng Nabi. Ya wis. Tak kei amalan. Apa amalannya? Baca sholawat ping 1000. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli 1000 kali tidur bangun ujak durung ngimpi. Balik mana? Yai, dereng ngimpi Yai. Terus pundi? Oh, sengene. Bocan ping 5000. Ngoten Yai. Ya. Baca 5000 kali Allahumma sholli ala Muhammad. 5000 sampai ketiduran. Ndak ngimpi saya. Yai, cek dereng ngimpi Yai. Sampai lambeku ndoweh ngene. Memang Nabi gak gelem ketemu sing ndoweh-ndoweh kaya kowe ngene ya. Sampai ndomble gak ketemu Nabi Muhammad. Akhirnya, oh ya wis, ini ae. Wis 5000. Gak mimpi. Ndak, ayo melaku. Namanya santri taat kepada gurunya. Makanya murid itu yang mau manfaat tidak sekali-kali mengatakan 5 kepada gurunya. Kalau udah ada perintah dari gurunya mengatakan, kenapa? Saya kalau disuruh gini kenapa? Hadza ma yanfa. Engkau diangkat kedudukanmu di hadapan Allah dan engkau tidak dipergunakan selamanya. Dan sanad keilmuan akan terputus. Barokah akan terputus. Kasih sayang akan terputus. Jika ada murid mengatakan, untuk apa wahai guru engkau memerintahkan aku seperti ini? 5. Kenapa? Tolong saya ambilkan motor saya di rumah. Kenapa? Ngomong kenapa? Tolong ambilkan saya ini. Kenapa? Ini akan memutus daripada rahmat kasih sayang. Tidak akan pernah digunakan lagi secara birokrasi, kewalian, ya. Birokrasi kewalian, struktur kewalian itu akan dicabut dan dicoret mata rantainya jika ada seorang murid mengatakan kenapa atau untuk apa kepada gurunya ketika diperintahkan. Waliyadzubillah min dzalik. Jalankan aja apa yang diminta dan diperintahkan oleh guru-guru kita. Nah, akhirnya santri ini pun sami'an wa ta'an. Diminta datang ke rumahnya gurunya makan malam. Makan malam sudah makan kebuli. Ono dagingnya, coba bayangno tok lesu kabeh ning rupamu ya. Kebuli. Soto, ono rawon macam-macam. Dibayangno tenan kene. Makan kebuli, makan soto, sate sembarang dimakan. Sudah kenyang. Wis, parek. Sampun ya. Mangan maneh. Makan lagi. Sereten. Kana umbene. Nyai, ngapunten, sereten ya. Wis, mangan sik. Makan. Sampai makan, sampai kenyang. Enteni udan ya Allah, gak udan banyu udan awasane. Akhirnya si murid ini tidur dalam keadaan kehausan. Kenyang dalam keadaan haus. Dan akhirnya dalam mimpinya, mimpi bertemu dengan air yang sangat banyak dan dia meminum air tersebut dari tempat yang sangat jernih, dari sungai yang sangat indah, minum sampai hilang dahaganya. Begitu bangun, kembali kepada kiai, kembali kepada gurunya. Gimana mimpi Nabi Muhammad kepada mboten nih, ketemu banyu. Ngimpi ketemu banyu. Nah, kau sudah tahu jawabannya. Jika engkau sholawat kepada Nabi Muhammad, sebagaimana engkau menginginkan meminum air, maka engkau akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Sholawat dengan mahabbah, sholawat dengan kerinduan, sholawat dengan kasih sayang, sholawat dengan keinginan yang penuh ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, engkau akan dijumpai oleh Rasulullah.
Jadi bukan dengan banyaknya jumlah, tapi dengan bagaimana kita menghimpun rasa sayang, rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah menancapkan kerinduan di dalam batin kita kepada Nabi Muhammad, sehingga apa yang kita lakukan penuh dengan keridhaan Nabi Muhammad dan penuh dengan mahabbah cinta kepada Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alamana masyayikhuna wa 'alamana qutbuz zaman wa 'alamana al-habib Muhammad bin Hafid wa ila hadratin